Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Syukri. Saya dari Universitas Diponegoro, program studi Teknologi Rekoneksi Otomasi, NIM 3 digit terakhir saya 068. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kendali temperatur dengan Autonik TK4S, T4RN sama dengan video saya sebelumnya, tetapi kali ini saya akan menggunakan Darkmaster software. Kalau sebelumnya kan masih berupa manual. Nah, tujuannya yaitu mengetahui cara menghubungkan dan mengambil data suhu dari Autonik TK4S T4RN menggunakan software Darkmaster agar proses pemantauan dan pencatatan data dapat dilakukan secara otomatis di komputer. Langkah penggunaannya yaitu yang pertama menghubungkan perangkat keras TK4 ST4RN dihubungkan ke PC atau laptop menggunakan kabel komunikasi RS485 melalui konverter USB to RS485. Pastikan pin-pinnya sudah sesuai dengan terminal komunikasi di Autonik. Lalu yang kedua, buka software Darkmaster di komputer atau laptop. Menambahkan device baru dengan klik device, add new device, pilih model, yaitu TK4S T4RN pada daftar perangkat, mengatur kompor, lalu atur baud rate, lalu setelah koneksi berhasil, menyeting PV atau process value dan set value. Lalu mengambil data menggunakan fitur data logging untuk merekam nilai PV dan waktu. Data dapat disimpan dengan format CSV atau XLS untuk analisis grafik. Lalu manfaat menggunakan Darkmaster ini memudahkan pengamatan perubahan suhu, mempercepat analisis respon sistem, hasil data lebih akurat dan otomatis tersimpan. Dan ini lebih cepat dan efisien dibandingkan seperti video saya sebelumnya, yaitu masih manual, melihat perubahannya. Biasanya menggunakan handphone, kita kasih timer sambil kita lihat perubahan dari dop lampunya itu dan suhunya. Nah, selanjutnya adalah cara mengoperasikannya. Nah, di sini saya akan menyeting Darkmaster. Yang pertama-tama kita klik support device list, lalu kita Autonik, kita pilih TK4, lalu serial OK, lalu kita klik project. Oh tidak, sebentar, kita klik TK4 nya, kita modbus master serial. Oh kita sebentar, kita klik bagian kanan runtime, kita pilih line grab, lalu kita setting. Pada grab settingnya yaitu minimal y-axis 28, maksimal 60, dan minimal 28 juga, maksimal 60. Lalu kita OK. Setelah itu kita perbesar terlebih dahulu. Setelah itu kita klik TK4, kita klik kanan, kita add, lalu kita pilih 1 lebih, terus OK. Nah, ini akan menampilkan parameter-parameter pada TK4. Lalu kita klik connect terlebih dahulu untuk mengkonekkan kabel USB ke laptop. Nah, ini sudah terkonek. Lalu ini kita dapat memilih parameternya. Kita klik 1 read all, lalu kita bisa menyeting ini parameter yang sesuai kita butuhkan. Kita dapat menyeting pada bagian ini.
Ini alarm histeresis level. Nah, ini kontrol metode yang kita gunakan nantinya on off dan PID. Lalu set value kita dapat setting sendiri. Lalu kita coba view tool IO, kita klik plus, lalu kita klik present value, set value, out 1 lamp sama heading MV, manipulate variable. Lalu kita ini kontrol, klik semua, lalu copy, pas ke device. Nah, setelah itu kita run. Nah, ini akan menampilkan grafik, akan membaca grafik dari sensor thermocouple. Nah, kita dapat klik stop login untuk melihat timer yang sedang berjalan. Nah, ini grafik akan ditampilkan pada layar. Ini grafik respon dari thermocouple yang digambarkan melalui software Darkmaster. Nah, ini garis hijau akan menyentuh set point yang berwarna biru. Nanti setelah menyentuh set point nanti akan off. Nah, itu off itu kondisi lampu akan mati. Itu pada detik 43 tadi mencapai set value. Nah, contohnya seperti itu. Nah, setelah itu kita tunggu. Nah, akan menampilkan grafik respon yang seperti ini. Kita tidak perlu manual seperti kemarin lagi. Di sini kita sudah dapat melihat secara langsung, tinggal mengambil datanya saja. Percobaan tadi kita peroleh data seperti ini. Tadi percobaan menggunakan mode on off dan PID. Yang pertama, mari kita amati. Yang pertama, mode on off dengan heating on hysteresis 1 derajat Celcius. Grafik yang ditampilkan seperti ini. Nah, ini naik, jika sudah mencapai set point akan turun. Sampai set point nanti lampunya akan menyala lagi. Lalu untuk heating on hysteresis dengan parameter 2 derajat Celcius, nanti grafik yang ditampilkan menunjukkan seperti ini. Ini grafik ini menunjukkan menyala, setelah mencapai set point akan turun, saat sudah di bawah set point akan menyala lagi. Kalau tadi kan sampai bawah set point juga, lalu yang ini dengan heating on hysteresis 4 derajat Celcius, grafik yang ditampilkan seperti ini. Nah, di sini tidak ada beda yang terlalu jauh dari percobaan sebelumnya. Nah, pada grafik ini dapat terlihat bagus pada parameter heating on hysteresis. Nah, pada ini grafik sudah mencapai set point, tidak terlalu overload, tidak terlalu jauh, nilai overloadnya akan turun saat sudah mencapai di bawah set point 1%, 2% akan menyalakan lagi. Kalau saat ini kan tidak terlalu tinggi, ini juga terlalu tinggi. Lalu pada percobaan yang kedua, kita PID parameternya juga sama, ada banyak PID dengan P-nya 10, I-nya 0, D 0, kita peroleh grafik seperti ini.
Lalu pada PID dengan parameter B-nya 20 derajat, kita peroleh grafik seperti ini. Lalu pada PID dengan nilai B 30 derajat, kita peroleh grafik yang seperti ini. Dan yang parameter PID dengan nilai proporsional 10 dengan integral 10 diperoleh grafik yang seperti ini. Nah, selanjutnya pada percobaan selanjutnya itu menggunakan P dengan parameter 10 derajat Celcius, integral 20 derajat Celcius, peroleh grafik yang seperti ini juga. Pada proporsional 10, integral 30, peroleh grafik seperti ini. Lalu dengan parameter proporsional 10, integral 10, derivatif 10, diperoleh grafik yang seperti ini. Ini proporsional 20, integral 10, derivatif 10, peroleh grafik seperti ini. Nah, ini bertahap. Ini proporsional 30, derivatif 10, dan integral 10, derivatif 20. Ini proporsional 20, derivatif 30, dan derivatif 30 itu diperoleh grafik seperti ini. Nah, di grafik ini dapat dilihat grafik paling halus dan paling bagus itu pada percobaan terakhir. Pada nilai proporsional 20, derivatif 30, dan integral 30 dan derivatif 30. Nah, terdapat ini kurang terlalu bagus karena ini delay untuk mencapai set point terlalu lama, tapi ini langsung konstan. Ini delaynya rada cepat, tapi untuk turun juga cukup cepat. Ini juga dapat dibilang bagus untuk menilai proporsional 30, integral 10, dan derivatif 20. Lalu ini masih terlalu banyak untuk delaynya, delay juga banyak. Nah, ini juga bagus pada proporsional 10 dan integral 10 dan derivatif 0. Ini dapat dilihat grafiknya untuk sensitivitasnya. Nah, dapat dilihat dari percobaan tersebut. Mungkin sekian video dari saya. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.